Saintek gak? Soalnya anak saintek pada masuk ke matematika nih, soalnya lagi ada kelas matematika. Ada yang saintek gak di sini? Padahal suara aku kedengaran gak guys? Takut gak kedengaran. Oke, udah kelihatan belum slide-nya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, bentar ya, ini mengganggu. Maaf ya kalau remote gini. Oke, kalau kayak gini kelihatan nggak atau aku perlu di zoom banget? Zoom, Kak. Bentar ya. Agak lemot nih laptop. Oh my god. Maaf ya guys kalau lama. Sambil nunggu aku nge-zoom ini, kalian bisa baca soalnya dulu, soal yang pertama itu. Oke, maaf ini kayaknya lemot. Aku langsung mulai aja kali ya dari soal nomor 1. Oh, udah bisa. Yeay. Oke, kelihatan kan soalnya? Kelihatan kok, Kak. Oke. Udah kelihatan kan guys? Udah, Kak? Udah, Kak. Oke. Soal nomor 1 ini yang ditanya, oh ya, buat tips PBM, mungkin PBM itu kan banyak teks biasanya. Jadi kita langsung baca ke soalnya aja, nggak perlu sih baca keterangannya, cuman hal yang pertama kali kalian lakuin itu baca soalnya dulu. Di sini kan ditanya kalimat tidak efektif pada teks, berarti ya terpaksa kita harus baca keseluruhan isi teksnya. Nah, kalau dari yang dibaca-baca nih, udah ketemu belum jawabannya apa? Jawab aja guys, gak usah takut salah ya. Kalimat tidak efektif. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Juru bicara vaksinasi virus COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi pernah menjelaskan pembentukan antibodi setelah vaksinasi berkisar 14-28 hari setelah penyuntikan vaksin kedua. Saat seseorang dinyatakan positif COVID-19, setelah penyuntikan vaksin pertama, kemungkinan saat penyuntikan dosis pertama belum cukup banyak antibodi yang bla 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 dalam tubuh untuk bisa melawan infeksi COVID-19. Apalagi ini baru satu dosis penyuntikan sehingga belum cukup antibodi yang bisa melawan infeksi virus COVID-19. Kata Nadia Jumat 22 Januari 2021. Dia juga menegaskan vaksin COVID-19 tidak menyebabkan orang yang menerima vaksin terinfeksi COVID-19, sebab vaksin COVID-19 yang digunakan merupakan virus yang sudah mati. Kalimat tidak efektif pada teks tersebut ditandai oleh nomor. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ada yang udah dapat belum jawabannya?
Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Jadi jawaban nomor 1 ini adalah kalimat pertama. Nah, di sini kenapa nggak efektif? Karena coba kita baca baik-baik ya. Juru bicara vaksinasi virus COVID-19, Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Nah, di bagian sini menurut kalian ada kesinambungan gitu nggak? Ini kan juru bicara vaksinasi virus COVID-19. Seharusnya di sini kayak ada sesuatu yang miss gitu nggak? Ini seharusnya ada tambahan tanda baca atau enggak kata sambung, soalnya kalau kalau nggak ada apa-apa kayak gini jadinya kurang efektif kalimatnya. Gitu. Kalau kalimat yang lain, kalian kalau ragu gitu boleh baca kalimat yang lain. Kalimat yang lain di sini efektif efektif semua kecuali yang nomor 1 ini. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah E. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Itu tanda bacanya koma ya, Kak? Juru bicara vaksinasi virus COVID-19, iya, koma. Ada yang mau nanya lagi? Aku next kalau nggak ada. Oke, aku next. Kalau ada yang mau tanya langsung potong aja ya guys, nggak apa-apa. Nomor 2, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang pada teks tersebut adalah, ingat dulu ya soal teksnya tadi di halaman sebelumnya. Datang, tumbuh, tiba, terlatih, sama terbentuk. Kira-kira kata yang cocok untuk melengkapi kalimat kedua ini apa ya? Yang titik-titik ini. Saat seseorang dinyatakan positif COVID-19 setelah penyuntikan vaksin pertama, kemungkinan saat penyuntikan dosis pertama belum cukup banyak antibodi yang datang, tumbuh, tiba, terlatih, atau terbentuk. Terbentuk, Kak. Terbentuk. Oke, yang lain gimana? Sama, Kak, terbentuk. Oke, pada jawab E nih. Iya, jadi benar banget jawabannya adalah terbentuk. Kalau soalnya itu kata yang tepat, ya ini cocok-cocokan aja sih sebenarnya. Lagian kalau yang datang, tumbuh, tiba, terlatih kan nggak nyambung sama sekali sama konteks teksnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Lanjut ke soal nomor 3. Kata penyuntikan pada teks tersebut memiliki afiks yang bermakna sama dengan kalimat. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, afiks itu apa ya? Ada yang udah tahu atau mungkin lupa atau gimana? Ini kalau UTBK biasanya sering pakai kata-kata yang kayak gini nih, kayak afiks, sufiks, dan lain-lain. Ada yang tahu afiks apa? Oke, mungkin pada lupa, nggak apa-apa. Ingat-ingat ya guys, afiks itu artinya adalah imbuhan. Jadi kalau afiks itu pasti artinya imbuhan. Nah, di dalam afiks itu ada tiga jenis lagi nih. Ada sufiks, ada prefiks, sama yang terakhir itu ada konfiks. Kalau prefiks itu imbuhannya terletak di awal. Contohnya me, ke, apa lagi ya? Pokoknya yang terletak di awal-awal gitu, itu namanya prefiks. Kalian ingat aja, pre itu artinya sebelum kan. Jadi ya prefiks itu letak imbuhannya di awal. Kalau sufiks ini letak imbuhannya di akhir. Kayak misalkan an, i. Pokoknya yang imbuhannya terletak di akhir itu namanya sufiks. Sedangkan yang terakhir konfiks ini artinya gabungan. Gabungan berarti imbuhannya terletak di awal dan di akhir. Contohnya awalannya ke, akhirannya an. Awalannya me, akhirannya an. Banyak contoh-contoh lainnya kayak gitu. Itu arti yang perlu kalian ingat karena
sering kayaknya keluar di UTBK. Oke, kalau kata penyuntikan ini termasuk apa nih kira-kira? Sufiks, prefiks, atau konfiks? Konflik. Yang lain gimana? Oke, ada yang di chat juga nih, konfiks. Ya, bener banget, konfiks. Karena penyuntikan ini kata dasarnya kan dari suntik. Terus ditambah imbuhan awalan pe dan akhiran an. Jadinya penyuntikan. Kira-kira di kalimat yang mana nih? Yang ada konfiks juga? Ada yang jawab D. Oke. Coba kita lihat D ya. Penyulingan air laut menjadi air tawar, bla 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 bla. Dari awal udah kita dapetin kan yang afiks itu yang mana, yaitu penyulingan. Nah, penyulingan ini kan kata dasarnya suling. Ditambah awalan pe dan akhiran an. Jadi jawabannya benar D, karena ini mirip sama yang kata penyuntikan imbuhannya. Gitu. Ini sebenarnya juga benar guys, pemandian. Pemandian itu juga konfiks, tapi karena di sini ada peluruhan kata, yang mana kan suntik jadi penyuntikan, dari su jadi nyu. Berarti kita harus nyari juga kata yang mirip kayak gitu. Ini kan penyulingan, kata dasar itu suling. Dan kalau diluruhkan, jadinya penyu gitu. Sampai nomor 3 ada yang mau ditanyain dulu? Oke, nggak ada ya. Nih, ini agak panjang nih teksnya, tapi bolehlah. Kita baca ya. Melayani para tamu yang datang di perusahaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Setiap perusahaan menyusun standar sistem pelayanan yang harus dipatuhi oleh petugas pelayanan saat melayani mereka. Ada perusahaan yang menempatkan petugas khusus untuk membukakan pintu bagi setiap tamu yang datang. Ada juga perusahaan yang menyediakan sejumlah media untuk dibaca tamu saat berada di ruang tamu. Kalimat 4-nya bla 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 bla. Dengan melakukan tindakan simpatik itu, perusahaan berusaha membangun kesan pertama di benak pelanggan dan kolega. Kalimat yang tepat untuk menjadikan kalimat 4 teks tersebut adalah kira-kira yang mana? Di kolom chat ada yang jawab B. Jawabannya benar B. Coba kita baca ya, yang kalimat 4. Berapa tindakan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sikap simpatik dan hormat kepada pelanggan dan tamu. Kalau kalimat sebelumnya ini kan bahas tentang ada perusahaan yang menempatkan petugas khusus untuk membukakan pintu bagi setiap tamu yang datang. Berarti ini pokoknya inti dari kalimat yang ini ada petugas yang diletakkan di depan pintu untuk membukakan pintu kepada tamu yang datang. Nah, jadi yang paling cocok itu kalimat yang B karena di sini menjelaskan akibat dari hal yang dilakukan oleh si petugas tersebut. Di sini kan dibilang beberapa tindakan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sikap simpatik dan hormat kepada pelanggan dan tamu. Itu kayak hubungan sebab akibat. Jadi yang paling cocok itu kalimat yang B. Kalau melengkapi kalimat ini kalian udah pada tahu atau masih yang bingung nih? Oke, kadang masih bingung. Nih, kadang soalnya kan terlalu rumit. Ini mungkin masih simpel, jadi kalian pada banyak yang tahu ya. Tapi saran dari aku kalau misalkan emang yang ditanya kalimat yang tepat, kalian baca itu kalimat sebelum dan setelahnya doang, nggak usah baca kalimat awal-awalnya. Menurut aku itu buang-buang waktu.
Karena UTBK kan waktunya dikit banget. Jadi baca kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya aja, dan cari hubungan antara kalimat-kalimat tersebut. Kalau di sini kan aku nemuin hubungannya kalimat 3 sama 4 itu kalimat sebab akibat. Itu. Oke, aku next ya. Kata simpatik pada teks tersebut bersinonim dengan kata. Simpatik apa, ayo? Oke, di komen ada, kok di komen ya Allah, di chat, maksud aku ada yang jawab B. Jadi benar simpatik ini sinonimnya adalah acuh. Karena kalau kita lihat di sini ada apatis. Apatis ini mirip sama cuek, sama masa bodoh, dan sama tak acuh. Jadi yang paling cocok adalah acuh. Hati-hati ya guys, kalian mungkin ada yang masih ragu bedain acuh sama tak acuh. Acuh ini artinya simpatik, sedangkan tak acuh itu artinya ya masa bodoh gitu. Nomor 6, kata yang dicetak tebal pada kalimat 2 merujuk kepada kalimat kedua. Kita lihat lagi. Oh, ini mereka. Merujuk kemana nih kira-kira? Mereka apakah merujuk ke petugas, atau ke tamu kah, atau ke perusahaan kah? Coba kita lihat ininya, optionnya. Yang mana nih jawabannya? Iya, jawabannya benar adalah C, para tamu. Di sini kita lihat konteksnya kan mereka. Coba baca kalimat 2 baik-baik ya. Setiap perusahaan menyusun standar sistem pelayanan yang harus dipatuhi oleh petugas pelayanan saat melayani mereka. Nah, mereka yang dimaksud di sini kan nggak mungkin ke petugas pelayanan karena mereka yang melayani. Terus kalau ke perusahaan juga nggak sesuai konteksnya. Jadi yang paling cocok itu melihat kalimat pertama yaitu para tamu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ada yang nanya, simpatik sama simpati itu sama ya Kak? Simpatik sama simpati itu sama? Bukannya itu antonim? Simpatik, kalau seingat aku simpatik itu acuh. Mungkin ada yang, atau aku yang salah ya? Maaf ya guys, bentar aku search dulu biar pasti. Ada yang bilang acuh itu peduli, ya setahu aku juga acuh itu peduli. Oke, aku udah search juga di KBBI, mungkin kalian ada yang ragu, bisa cek di KBBI, simpatik itu artinya acuh. Ini hati-hati guys, jebakan antara acuh sama tak acuh. Oke, kita lanjut aja ke nomor 7. Berdasarkan teks tersebut yang tidak mengandung unsur serapan adalah. Ada yang tahu nggak unsur serapan ini apa? Jadi mungkin udah ada yang tahu juga dan udah dijelasin gurunya di sekolah. Unsur serapan ini adalah kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam unsur serapan ini ada 3 buah unsur. Yang pertama ada namanya adopsi. Nah, adopsi ini memiliki makna yang sama dengan, jadi adopsi ini misalkan bahasa Inggris yang memiliki makna sama dengan bahasa Indonesia. Tapi
ejaannya nggak diubah sama sekali. Contohnya kayak film, kan dalam bahasa Indonesia itu juga film kan. Terus ada juga internet, kan Inggris sama Indonesia juga internet, itu termasuk ke dalam unsur adopsi. Terus yang kedua itu ada namanya adaptasi. Adaptasi ini contohnya bahasa Inggris atau bahasa luar yang memiliki makna yang sama dengan bahasa Indonesia, tapi ejaannya udah berubah. Contohnya kayak bisnis, kan bahasa Inggrisnya bisnis, yang business itu. Kan kalau diterjemahin ke Indonesia jadinya bisnis, tapi maknanya tetap sama. Terus yang ketiga ada lagi unsur, bentar. Yang ketiga ada unsur pungutan. Unsur pungutan ini maknanya bahasa asing itu memiliki makna yang berbeda dengan bahasa Indonesia, tetapi akhirnya diserap lalu diterjemahkan jadi kata-kata lain gitu. Contohnya kayak download. Download itu kan kalau di dalam bahasa Indonesia artinya unduh. Itu termasuk ke dalam kata pungutan, unsur pungutan. Di sini yang ditanya yang tidak mengandung unsur serapan, berarti tidak mengandung dari yang ketiga unsur tersebut. Kalau kita lihat kolega nih, kolega ini kira-kira unsur serapan nggak? Termasuk unsur serapan nggak? Kolega ini termasuk unsur serapan, karena ini termasuk ke dalam adaptasi. Karena kalau kalian ingat aja, kalau adopsi itu pasti katanya sama antara Inggris sama Indonesia. Kalau adopsi itu katanya mirip-mirip, kayak tadi aku bilang bisnis, kan bisnis juga di Inggris, ada lagi itu DC, kalau di Indonesia aktor. Jadi mirip-mirip. Kolega ini juga termasuk ke dalam adaptasi. Kalau simpatik, nggak termasuk apa tidak nih? Saya bilang kolik, ya iya benar. Simpatik ini juga termasuk ke dalam adaptasi. Simpatik ini bahasa Inggrisnya kan yang pakai Y itu simpatik, SYMPH. Lah kok aku jadi bingung bentar. SY yang itu jadi termasuk ke dalam unsur adaptasi. Kalau standar ini juga termasuk. Kira-kira apa nih, masuk kemana dan kata aslinya apa? Standar. Benar. Standar ya, pakai D guys. Ini standar ini juga termasuk ke dalam adaptasi. Kalau sistem ini juga termasuk ke adaptasi, itu sistem yang pakai Y. Berarti yang nggak termasuk ini khusus, soal khusus ini kan kata resmi Indonesia, maksudnya nggak ada dari bahasa lain. Jadi yang paling tepat itu adalah E. Kalau unsur adopsi itu pasti katanya mirip, sedangkan adaptasi ini katanya mirip-mirip kayak yang tadi, simpatik jadi simpatik, standar jadi standar gitu, pokoknya mirip-mirip kata-katanya. Sedangkan pungutan ini nggak ada contoh ya pungutan, tapi pungutan ini kayak yang tadi aku contohin, kayak download jadi unduh. Jadi yang tidak termasuk itu khusus, karena khusus ini bahasa aslinya Indonesia gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu atau ada yang kurang jelas mungkin? Aman. Oke, aku next. Cermatilah kalimat berikut. Dalam rapat itu membicarakan dengan kelulusan siswa kelas 12. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang baku adalah
Kira-kira yang mana nih? Menghilangkan kata dengan atau menghilangkan kata itu? Aduh, pada rame nih di chat. A semua nih. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah A. Karena coba ya kita hilangin kata dengannya. Jadinya dalam rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Jadi ini lebih cocok daripada dalam rapat itu membicarakan dengan kelulusan. Kalau menghilangkan kata itu, dalam rapat membicarakan dengan kelulusan siswa kelas 12. Jadi rancu juga kan kalimatnya. Dan yang lainnya juga rancu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, menghilangkan kata dengan. Terus soal nomor 9. Gedung yang berwarna merah itu runtuh kemarin sore karena gempa. Inti kalimat luas tersebut adalah, apa nih inti kalimat yang ini? Ada jawab B nih. Yang lain ada jawaban lain kah? Bingung, D. Oke, mungkin pada bingung. Oh, sebentar. Oke. Jadi ini kan optionnya mirip-mirip banget kan? Oh my god, nge-lag sebentar ya guys. Oke, jadi kan optionnya mirip-mirip, gedung runtuh, gedung itu runtuh karena gempa, dan lain-lain. Ini mirip-mirip dan juga membingungkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih kalimat luas itu apa. Kalimat luas ini kayak yang dicontoh, kalimatnya luas, berarti artinya itu unsur kalimatnya lengkap dan banyak, itu tergolong ke kalimat luas. Nah, inti kalimat ini apa? Kayak yang udah ditulis temannya di kolom chat, ini make S sama P doang, bener banget. Jadi inti kalimat itu, kalau yang ditanya ini ya, kalau konteks pertanyaannya kayak gini, inti kalimat luas, berarti berarti jawaban itu pakai S sama P doang. Subjeknya di sini kan gedung. Predikatnya kira-kira apa? Predikatnya adalah runtuh. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. Yang lain ini emang benar penjelasan dari kalimat yang di atas, tapi yang ditanya di sini kan inti kalimat luas. Inti kalimat luas itu cuman unsur S sama P doang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Ada yang masih bingung dua soal ini? Tapi beda lagi ya guys konteksnya kalau misalkan ditanya inti kalimat dari paragraf gitu. Itu bukan SP doang, itu emang kalian harus kayak dari keseluruhan paragraf kalian scan di otak kalian, ya emang intinya itu apa. Sedangkan kalau dari kalimat ini doang, satu kalimat ini kan banyak nih unsur-unsurnya. Nah, jadi yang ditanya itu kan inti kalimat luas, berarti itu menggunakan S sama P doang. Kak, mau nanya. Iya, boleh. Tapi kalau misalnya ini kayak ditulis mana S, mana P, mana O-nya itu, S-nya beneran gedung doang atau gedung yang berwarna merah itu? Gimana ya, Kak? Kalau yang emang ditanya lengkap itu berarti gedung yang berwarna merah, ini termasuk S. Berarti subjek gedung yang berwarna merah. Cuman karena nyari intinya cuman diambil gedungnya doang ya, Kak? Iya, soalnya kan kalau di sini nggak ada juga kan gedung yang berwarna merah runtuh. Iya, nggak ada. Jadi yang diambil gedung doang berarti. Terima kasih. Oke. Masih bingung, Kak? Oke, bingungnya di mana nih? Boleh ditanya, nggak apa-apa. Kak mau nanya, Iya, boleh. cara kita nentuin yang S mana, yang P mana tuh gimana ya? Cara nentuinnya gimana? Kalau aku biasanya ini agak rumit juga sih.
Kalau S itu biasanya aku lihat umumnya letaknya di depan kayak gini gedung. Nah, predikat ini sama kayak apa yang sedang dilakukan. Contohnya kayak aku sedang belajar, berarti aku itu termasuk subjek. Predikatnya kan apa yang sedang si aku lakukan, yaitu belajar. Berarti belajar itu termasuk predikat. Nah, di sini kalau gedung, predikatnya apa? Apa yang sedang dilakukan si gedung, istilahnya gitu. Nah, berarti kan gedungnya lagi runtuh tuh. Jadi yang termasuk runtuh itu P. Predikat itu runtuh gitu. Kalau kemarin sore ini kan keterangan waktu, yang kata-kata kemarin, besok, lusa, dan lain-lain itu termasuk keterangan waktu. Atau bisa masuk ke dalam kata keterangan. Kata keterangan ini kan banyak modelnya, ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Terus karena gempa ini tuh termasuk ke, aku lupa sih ini termasuk ke apa. Ada yang tahu nggak teman-teman? Aku ragu nih antara pelengkap. Seingat aku pelengkap. Dia jadi kayak keterangan tambahan jadi pelengkapnya gitu nggak sih, Kak? Ya, aku mikirnya kayak gitu, cuman aku takut salah tadi karena gempa. Pokoknya yang karena ini, pokoknya ini pelengkap kayak embel-embel di belakangnya gitu. Pokoknya yang paling penting kalian bedain itu S, P, O, sama K-nya. Kalau gedung yang berwarna merah tadi dia bilang itu, oh yang kata yang bukannya perluasan ya Kak. Iya kata yang itu emang perluasan, tapi maksud di sini berarti ini termasuk ke S-nya. Masih masuk ke S, jadi gedung yang berwarna merah itu masih termasuk subjek. Ada lagi yang masih bingung? Nggak apa-apa, ditanyain aja. Oke, kayaknya nggak ada ya guys. Kalau ada langsung chat aja nggak apa-apa ya. Aku next dulu. Penulisan kata serapan yang benar terdapat pada kalimat kecuali. Apa nih? Penyanyi itu dapat mengalunkan nada 3 oktav. Kira-kira ini kata serapannya yang mana? Jadi ini kata serapannya adalah oktav. Dan penulisannya benar, karena di KBBI penulisan oktav ini beneran oktav kayak gini. Kalau yang B, sakarin adalah pemanis buatan yang dapat menggantikan gula. Nah, ini kata serapannya kayaknya sakarin. Sakarin ini kan nama kimia, unsur kimia. Bukan unsur kimia, astaga. Sakarin ini apa ya? Pokoknya kimia-kimiaan lah ya, guys. Sakarin ini kan pemanis buatan yang dapat menggantikan gula. Kira-kira sakarin ini benar apa enggak nih penulisannya? Ada yang jawab E sama C. Oke, sakarin ini benar penulisannya adalah sakarin. Lanjut ke yang C, sistem reproduksi dan ekosistem dipelajari saat pelajaran biologi. Ini berarti reproduksi sama ekosistem. Ini juga benar penulisannya dan termasuk kata serapan, jadi bukan yang ini. Kalau yang D, pompa air hidrolik banyak digunakan di daerah dataran tinggi. Ini yang termasuk kata serapannya adalah hidrolik. Dan penulisannya juga benar, jadi nggak termasuk. Sedangkan yang E ini orang yang kekurangan hemoglobin, wajahnya pucat. Hemoglobin ini, setahu aku ini bahasa yang belum diserap. Jadi emang yang di dalam KBBI-nya itu adalah hemoglobin, nggak pakai A. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Bukan hemoglobin, tapi hemoglobin. Oke, lanjut ke nomor 11.
Di bawah ini kalimat yang merupakan kalimat aktif intransitif. Ada yang ingat nggak aktif intransitif apa? Yang nggak ada objeknya. Yang kenapa? Kalimat aktif yang nggak ada objeknya. Ya nggak, Kak? Yang nggak ada objeknya, oke. Kita tampung dulu nih. Yang lain ada lagi tambahan? Oke. Jadi aktif intransitif ini kalau nggak ada objeknya, ada beberapa kasus yang ada objeknya, tapi ya emang kebanyakan nggak ada objeknya, guys. Tapi mungkin cara yang paling tepat, mungkin pengertiannya dulu nih. Jadi aktif intransitif ini adalah kalimat yang predikatnya menggunakan jenis verba intransitif. Kan ini agak bingung kan, verba intransitif itu apa? Kata kerja intransitif itu apa? Jadi cara aku ingatnya dulu itu kalimat aktif intransitif itu ciri-ciri utamanya yang paling jelas kelihatan itu tidak bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Terus juga biasanya pola kalimatnya itu SP, SPK, SPPL, pokoknya jarang yang ada O-nya. Tapi di beberapa kasus ada yang ada O-nya. Tapi kebanyakan nggak ada O-nya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, kayak yang aku bilang tadi, ciri-ciri yang paling jelas kelihatan nggak bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Kalau yang A, adik menendang bola di lapangan, bentuk pasifnya apa? Bola di lapangan ditendang oleh adik. Ya, benar. Jadi ini berarti tidak termasuk ke dalam aktif intransitif ya. Kalau yang B, kucingku dibawa ke rumah sakit. Kira-kira ini apa bisa diubah ke pasif? Itu udah pas. Apa bukan ya? Ya, ini udah pasif. Soalnya di kucingku dibawa ke rumah sakit. Ini kalau diubah ke bentuk aktif, jadinya aku membawa kucingku ke rumah sakit. Pokoknya pasif itu ciri-cirinya ditandai dengan kata di awal, sedangkan aktif itu mau biasanya di awal atau ya me atau ke gitu. Salah berarti me aja, sorry. Kalau yang C, anak bayi mandi dengan air hangat. Ini bisa diubah ke bentuk pasif kah? Jadi kalimat C ini tidak bisa diubah ke bentuk pasif karena ya nggak ada yang bisa diubah, guys. Anak bayi mandi dengan air hangat. Nggak mungkin kan air hangat dimandikan oleh anak bayi. Jadi berarti yang termasuk kalimat aktif intransitif itu adalah C. Kalau yang D sama E, coba ya. Korban kecelakaan itu dilarikan ke klinik terdekat. Ini dilarikan, berarti ini udah termasuk ke kalimat pasif. Kalau E, kakak menyiram bunga di halaman rumah. Ini kalau diubah ke dalam bentuk pasif, jadinya bunga disiram oleh kakak di halaman rumah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Pokoknya kalau ditanya aktif intransitif, kalian cocokin aja yang mana yang bisa diubah ke bentuk pasif, yang mana yang nggak bisa diubah ke bentuk pasif. Kalau dia nggak bisa diubah, berarti dia termasuk ke dalam aktif intransitif. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? C karena cinta. Ini pasti nonton YouTube-nya itu ya. Aku lupa nama bapaknya. Oke, next. Berdasarkan ciri-cirinya, teks tersebut merupakan teks. Apa nih, ayo coba kita baca ya. Wawasan Nusantara menjadi hal yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia, sebab wawasan Nusantara memuat pandangan atau visi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Wawasan sendiri artinya pandangan, penglihatan, dan tinjauan, sedangkan Nusantara berarti gugusan pulau yang ada di Indonesia. Letaknya di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara menurut Suhadi dan Sinaga juga adalah merupakan tujuan nasional bangsa. Berdasarkan ciri-cirinya, teks tersebut merupakan teks
Kira-kira termasuk ke dalam teks apa? Ada yang tahu? C. Oke, eksposisi yang lain. Eksposisi itu apa ya, Kak? Ayo nih, siapa yang mau bantu temen eksposisi itu apa? Ada yang tahu pengertian eksposisi? Kayak menjelaskan gitu. Oke, jadi eksposisi ini pengertiannya sebuah paragraf atau ya kayak gini yang menjelaskan, yang tujuan itu adalah menjelaskan, kayak yang dibilang temannya, menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, di sini kan dijelasin bahwa wawasan Nusantara nih, konteks paragraf ini adalah wawasan Nusantara, dan di sini menjelaskan lengkap tentang wawasan Nusantara. Berarti ini termasuk ke dalam teks eksposisi. Kalau teks argumentasi, argumentasi ini kan artinya pendapat, argumen, pendapat. Berarti teks yang memaparkan pendapat-pendapat, misalkan ya kayak yang tadi, contohnya kan tadi ada kementerian bla 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 memaparkan tentang ini. Berarti itu termasuk ke dalam teks argumentasi. Terus narasi ini kan cerita. Berarti teks cerita. Kalau persuasi ini persuasif, yang bersifat persuasif. Berarti dia kayak gimana ya? Kayak kita yang baca teks tersebut jadi kayak terdoktrin buat ngeiyain kata si orang tersebut. Misalkan teksnya itu berisi tentang pendapat seseorang tentang suatu hal, misalkan dia lebih ke pro atau ke kontra. Jadi dia kan kayak mendoktrin otak kita buat percaya sama apa yang dia bilang. Jadi itu termasuk ke dalam teks persuasi. Kalau deskripsi ini teks yang bersifat deskriptif. Jadi kayak yang contohnya pakai adalah, merupakan, gitu-gitu. Kalau argumentasi itu yang ada klaim sama premis pendukung ya, Kak. Ya, jadi ini mungkin ada yang bingung juga argumentasi sama persuasi, kan ini mirip-mirip, sama-sama menjelaskan tentang pendapat orang. Kalau argumentasi ini kayak yang dibilang sama temennya, yaitu punya klaim sama premis pendukung. Misalkan si A berargumen bahwa bahwa bumi itu datar gitu kan. Jadi ya dia punya premis-premis pendukung lainnya. Jadi itu termasuk argumentasi. Sedangkan persuasi ini biasanya lebih ke pendapat orang yang nggak disertai sama bukti gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Berarti jawaban nomor 12 ini adalah eksposisi ya, guys. Oke, ke soal nomor 13. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor. Yang mana nih? Kapital yang tidak tepat. B. Oke, B ini adalah kalimat kedua. Yang tadi jawab B, kira-kira kata yang mana nih yang penggunaan huruf kapitalnya salah? Bangsa. Oke, benar banget. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kalimat kedua tepatnya pada kata bangsa Indonesia. Nah, bangsa di sini hurufnya B kecil, Indonesia besar. Hati-hati ya guys, ini sering ketipu mungkin. Contoh lainnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu B-nya juga kecil, sedangkan Indonesia atau Inggris itu besar. Terus apa lagi ya? Pokoknya yang kayak gitu-gitu, itu cuma nama akhirannya doang yang besar. Indonesianya besar, B-nya kecil.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, maaf, tapi kalau di Google tulisan Bangsa Indonesia tuh B-nya besar loh, Kak. Itu dari mana? Aku barusan search dari Google, Kak. Itu dari KBBI langsung atau blog gitu? Bentar ya, coba aku search juga. Kalau boleh tahu, itu dari blog apa ya? Soalnya aku nggak nemu. Dari blog www.duniadosen, Kak. Dunia dosen. Bentar. Nggak nemu aku. Tapi nggak tahu sih ya. Mungkin teman-teman ada yang ketemu gitu. Bangsa Indonesia itu apa, tapi setahu aku bangsa Indonesia ini konteksnya sama kayak bahasa Indonesia. Jadi B-nya itu kecil, sedangkan Indonesia-nya besar. Tapi kalau di Google tadi kata temennya ada yang B-nya besar. Tapi aku belum ketemu sih. Oke. Yang lain gimana? Oke, tapi di Puebi nggak pakai kapital. Menurut guruku kecil. Mungkin ini perlu ditanyain ke gurunya, mungkin buat yang mau mastiin. Aku juga takut salah, soalnya aku juga masih belajar-belajar. Tapi sepengetahuan aku, bangsa Indonesia ini konteksnya juga sama-sama bahasa Indonesia, jadi B-nya kecil. Tapi buat yang mau mastiin lagi, mungkin bisa tanya ke gurunya ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain dulu? Kok Iya. agak OOT sih, cuman mau nanya kalau misalnya laut, laut apa ya? Gitu deh, Palung Mariana itu palungnya P-nya gede atau kecil ya, Kak? Kayak Palung Mariana, pulau apa, laut apa, huruf depan lautnya itu gede atau kecil ya, Kak? Kayak misalkan Palung Mariana tadi dibilang kan, itu P-nya gede, soalnya palungnya itu mendeskripsikan maksudnya palungnya itu ada kata embel-embel Mariana, kata namanya. Jadi jadi P-nya itu gede. Terus contohnya laut apa ya, aku nggak tahu nama lautan sih. Pokoknya ya anggaplah laut Indonesia gitu ya. Berarti lautnya itu juga besar karena diikuti oleh nama. Sedangkan kalau bangsa ini konteksnya itu sama kayak bahasa. Jadi B-nya kecil. Kayak gini nih, kayak Samudra Pasifik, S-nya juga besar karena diikuti oleh nama Pasifik. Kalau samudra doang, S-nya itu kecil. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau misalnya kayak hari Lebaran, itu hanya besar atau kecil, Kak? Hari Lebaran, setahu aku hari Lebaran itu H sama L-nya kecil. Soalnya Lebaran ini kan nggak spesifik Lebarannya gimana. Kecuali kalau dibilang hari Idul Adha, hari Idul Fitri gitu kan, Idul I-nya sama A-nya besar. Terus Idul Fitri I sama F-nya besar. Terus kalau harinya, hari itu kecil. Misalkan hari Idul Adha, harinya kecil, Idul Adha-nya besar gitu. Sedangkan kalau hari Lebaran, setahu aku dua-duanya kecil. Soalnya Lebarannya kan nggak jelas, nggak ada keterangan jelas Lebarannya itu Lebaran apa. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, aku next ya. Nanti kalau ada langsung nyaut aja.
Gagasan utama teks tersebut adalah kira-kira yang mana nih? Itu kita perlu back dulu. C nih, ada yang jawab C. C itu wawasan Nusantara merupakan tujuan nasional bangsa. Oke, kita baca kalimat pertama. Wawasan Nusantara menjadi hal yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Terus kalimat terakhir, aku biasanya kalau gagasan utama itu, tipsnya itu baca kalimat awal sama akhir. Terus nanti kalian gabungin gitu. Ini kan kalimat akhirnya wawasan Nusantara menurut Suhadi dan Sinaga juga adalah merupakan tujuan nasional bangsa. Kalau antara kedua kalimat tersebut, kalau digabungkan itu paling cocok ke, sebentar lemot. Sebentar ya guys, nge-like laptop aku. Ada yang jawab C sama D nih. Mungkin teman-teman yang lain oh my god, ini nggak bisa back. Sedih. Oke, jadi kalimat yang tepat itu gagasan utamanya adalah D. Wawasan satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini kan terletak pada kalimat pertama nih. Sedangkan kalimat terakhir tadi yang aku bilang tujuan nasional bangsa yang C. Nah, biasanya aku kalau di gagasan utama tadi yang aku bilang aku gabungin dua kalimat, kalimat awal dan akhir. Nah, kalau misalkan emang dua-duanya ada, aku lebih mengarah ke kalimat utama. Soal biasanya gagasan utama itu terletak di kalimat pertama. Jadi yang paling cocok itu adalah D. Wawasan Nusantara menjadi hal yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Nomor 15. Kata samudra pada teks seharusnya ditulis. Penulisan samudra yang benar apa nih? Atau samudra ini udah benar apa belum? Oh my god. A. Tidak perlu diperbaiki, sudah betul. Oke. Aku ingetin lagi guys, hati-hati ya, jangan sampai terkicu. Nah, menurut KBBI, samudra itu yang paling benar itu penulisan katanya adalah samudra, nggak pakai E. Jadi jawabannya adalah D. Tapi kan biasanya kalau di artikel-artikel atau di teks-teks tersebut masih ditulis samudera. Nah, tapi kalau di KBBI, kalau kalian lihat lagi, itu penulisan yang benarnya adalah samudra, nggak pakai E. Oke, lanjut ke nomor 16. Kalimat tidak efektif pada teks tersebut ditandai oleh nomor. Oh, sebentar. Yang mana nih yang tidak efektif?
Ada yang nanya, oh udah nggak ada ya. My God, nge-lag banget. Lima nih pada bilang. Coba kita baca kalimat kelima. Wawasan Nusantara menurut Suhadi dan Sinaga juga adalah merupakan tujuan nasional bangsa. Jadi benar ini merupakan kalimat tidak efektif karena di sini juga ada kata juga adalah merupakan yang mana maknanya itu sama. Coba kita hilangkan kata merupakan deh. Jadi kan wawasan Nusantara menurut Suhadi dan Sinaga juga adalah tujuan nasional bangsa. Jadi lebih tepat, kalimatnya lebih efektif. Jadi kalimat nomor 5 ini termasuk ke dalam kalimat tidak efektif. Ciri boros kata ya Kak, iya benar boros kata. Biasanya kalimat tidak efektif ini banyak ciri-cirinya. Ada yang boros kata, kayak tadi kan adalah sama merupakan, ini sama maknanya. Oke, terus ada juga yang salah penggunaan tanda baca, kayak yang soal tadi. Ada juga kalimat itu tidak berkesinambungan, itu juga termasuk ke dalam kalimat tidak efektif. Pokoknya yang salah-salah gitu termasuk ke dalam kalimat tidak efektif. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Sambil aku next aja ya. Aku masih bingung penggunaan dan serta di satu kalimat. Kak, suka kebalik gitu. Penggunaannya, kalau contohnya nih, biasanya dan itu diletakkan sebelum serta. Ini paling sering banget. Pokoknya ciri-ciri utama itu dan itu biasanya diletakkan sebelum serta. Contohnya kayak aku membeli baju, pensil, sepatu, dan buku. Nah, biasanya kalau mau menyambungkan lagi, disambungkan oleh kata serta nih. Misalkan aku membeli baju, sepatu, dan buku, serta membeli perlengkapan olahraga, misalkan bla 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 bla. Jadi biasanya yang paling sering lihat perbedaannya itu dan itu terletak di depan serta. Dan konteksnya itu dan ini biasanya apa ya istilahnya? Pokoknya kayak buku, pensil, pulpen ini kan satu jenis lah ya kan, satu jenis. Aku lupa apa nama bahasa Indonesia, pokoknya itu satu jenis. Jadi termasuk kalau mau disatukan itu pakai dan. Sedangkan kalau misalkan serta ini menyambungkan antara kalimat yang beda jenisnya gitu. Misalkan tadi aku salah ngasih contoh, ini baju sepatu, bukunya ini kan nggak termasuk ke dalam baju sepatu. Misalkan baju sepatu sama kaos kaki deh. Jadi kan aku beli baju sepatu dan kaos kaki. Serta membeli perlengkapan olahraga seperti matras, dan lain-lain gitu. Jadi serta ini penghubung antara kalimat yang tidak sejenis gitu. Dan biasanya dan terletak sebelum serta. 15 sama 16 tadi jawabannya apa, Kak? 15 ini samudra, nggak pakai E. 16 ini kalimat tidak efektif ini terletak pada tadi kalimat nomor 5, A. Oh, oke, Kak, makasih. Oke. Nomor 17, budaya membaca buku perlu bla 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 dengan cara mendatangi perpustakaan atau mendatangi pameran. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang mana nih yang tepat? Budaya membaca buku perlu dibentuk atau diasah, dilatih, dijaga, ditumbuhkan. A atau D?
Oke, ini mungkin agak rancu, soalnya kan mirip-mirip dan semuanya bisa dijadiin pelengkapnya. Tapi yang paling tepat di sini adalah budaya membaca buku perlu menurut aku yang paling tepat itu adalah A. Karena budaya membaca buku perlu dibentuk dengan cara mendatangi perpustakaan atau mendatangi pameran. Di sini kan berarti budaya membaca buku, berarti budaya ini kan artinya udah ada dari dulu dan perlu dilestarikan. Nah, jadi budaya membaca buku, kata yang paling cocok untuk melengkapi kalimat ini dan paling sesuai dengan konteks dan maknanya yaitu dibentuk. Kalau diasah, dilatih. Oh ya, misalkan ada kalimat, ada pertanyaan kayak gini dan kalian bingung gitu jawabannya apa karena mirip-mirip kan. Nah, kalian bisa lihat di optionnya ini kan diasah sama dilatih. Diasah sama dilatih ini mirip-mirip artinya. Jadi ini nggak termasuk ke dalam jawaban. Kalau dijaga ini, oke juga sih. Ditumbuhkan juga oke. Tapi yang paling tepat di konteks ini adalah dibentuk. Pokoknya yang udah di blacklist ini diasah dan dilatih karena maknanya mirip. Lanjut ke soal 18, kata di bawah ini yang termasuk konfiks adalah, nah konfiks nih tadi. Yang manakah jawabannya? Menandatangani. Berarti dari kata tanda tangan. Ada imbuhan me sama i. Ini termasuk ke dalam konfiks. Jadi jawaban 18 ini adalah A. Konfiks ini tadi yang aku bilang memiliki imbuhan awalan dan akhiran. Jadi ada dua imbuhan di awal dan di akhir. Kalau prefiks itu imbuhannya di awal doang, kalau sufiks imbuhannya di akhir doang. Kalau bertemu ini kan termasuk ke dalam prefiks, imbuhan awalannya adalah ber. Kalau menindaklanjut, ini dari kata tindak lanjut, dan ini juga termasuk awalan, awalannya me. Kalau diamlah ini, setahu aku ini bukan termasuk ke dalam imbuhan, soalnya lah ini lebih ke lebih menyuruh gitu kan. Menindaklanjuti termasuk gak? Menindaklanjuti termasuk. Memperkuat ini dari kata perkuat. Jadi mem ini termasuk ke dalam awalan. Yang paling benar adalah A. Sampai sini ada yang mau bertanya? Yang di akhir itu sufiks. 17 tadi A. Oke, aku next ya. Ada kira-kira, ada 2 soal lagi nih. Soalnya aku bikin soal 20 soal. Oke, nomor 19. Berikut kalimat yang merupakan fakta adalah terhambatnya penurunan tinggi air di ruas Jalan Tenggilis kemungkinan disebabkan oleh tersumbatnya air. Saya berharap pembangunan tol Semarang-Solo bisa dipercepat. Kondisi berawan hingga hujan masih akan turun. Aksi blokir di Jalan Jenderal Sudirman kembali terjadi. Harga telur diperkirakan minggu depan mencapai 25.000 per kilogram. D. Oke, ada yang D, ada yang E nih jawabannya. Kita bahas satu-satu. Kalau yang A ini sudah pasti tidak, ini termasuk ke dalam, ini ada kata kemungkinan, berarti ini masih diragukan kebenarannya, masih opini dari orang.
Kalau yang B ini kan saya berharap juga masih opini dari orang. Kondisi berawan hingga hujan masih akan turun. Kondisi berawan ini juga masih belum pasti apakah hujan tersebut akan turun apa tidak. Terus kalau yang D, aksi blokir di Jalan Jenderal Sudirman kembali terjadi. Nah, ini termasuk ke dalam fakta. Kenapa? Karena ya ini emang berita terkini, maksudnya emang terjadi dan tidak merupakan opini dari orang-orang gitu. Kalau yang termasuk opini kan biasa kayak yang ini nih, kemungkinan, saya berharap, menurut saya, kayak gitu-gitu termasuk ke dalam opini. Kalau yang ini juga termasuk opini karena harga telur diperkirakan ini masih belum jelas nih gimana. Jadi yang paling tepat itu adalah D. Lanjut nomor 20. Penulisan huruf kapital di bawah ini tepat kecuali ibu membeli jeruk bali di pasar, teman ibu menjual pempek Palembang, ayah memperbaiki mesinnya dengan kunci Inggris, Dika adalah seorang jenderal, saya bertemu Presiden Jokowi. B. Oke. Ada yang D nih jawabnya. D ini mungkin ini ya, Dika ini aku salah ngetik guys, maaf. Jadi ini benar. Kita bahas satu ya dari A. Ibu membeli jeruk bali di pasar. Jeruk bali ini hati-hati. Jeruk bali itu nama buah, bukan nama tempat, jadi penulisannya juga kecil. Jeruk bali di pasar. Kalau yang B, teman ibu membeli pempek Palembang. Pempek Palembang ini nama makanan dan penulisannya juga kecil. Soalnya Palembang di sini bukan nama kota, tapi nama makanan. Jadi penulisannya kecil, jadi jawaban yang benar adalah B. Kalau yang C, ayah memperbaiki mesinnya dengan kunci Inggris. Kunci Inggris ini sama kayak jeruk bali, bukan Inggris, bukan negara Inggris yang dimaksud, tapi lebih ke nama benda. Jadi penulisannya kecil. Dika adalah seorang jenderal, ini penulisannya benar, jenderal juga kecil. Kalau saya bertemu Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ini penulisan P sama J-nya emang besar. Karena nama presiden diikuti oleh nama orangnya. Oke, sampai sini ada mau ditanyain dulu. Soalnya soal kita udah selesai. Nomor 14 tadi apa? Ini adalah D. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau Pasar Senen kapitalnya gimana, Kak? Pasar Senen ini nama tempat berarti P sama S-nya gede. Karena Senen ini kan nama pasarnya. Jadi gede P sama S-nya. Oke, aku stop share ya. Masih ada yang mau tanya dulu? Kak, boleh jelasin ulang yang serapan bagian unsur pungutan. Nah, unsur pungutan ini misalkan diserap dari bahasa asing. Nah, bahasa tersebut memiliki makna yang berbeda dari bahasa Indonesia nih. Contohnya kayak download. Maksudnya maknanya itu beda. Tapi karena makna beda tersebut, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi katanya itu sepenuhnya beda. Kayak download itu jadi unduh. Itu kan beda kan, download sama unduh itu beda jauh penulisannya. Sedangkan kalau adopsi itu kan katanya emang sama persis, dan adaptasi ini katanya mirip-mirip. Pokoknya kalau unsur pungutan itu yang perlu kamu ingat, itu katanya beda jauh. Dan ya
biasanya kata tersebut kata baku yang diserap dari KBBI. 19 tadi C, K, 19 itu D. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin nggak ada yang mau bertanya, aku stop share. Lihat. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum aku udahin. Kalau besok adalah hari Senin atau besok adalah hari Senin. Hari Senin itu hanya kecil, S-nya gede. Sama kayak bulan Oktober, bulan tahun sekian, itu cuman Seninnya, Oktobernya itu yang gede. Sedangkan penulisan hari sama bulannya itu tetap kecil. Ada lagi? Ada feedback. Oh ya, ya ampun, aku lupa ngasih. Bentar ya guys, kalian sebelum keluar, tolong diisi link feedback-nya.